Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Putra Kurniawan, dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana, Yogyakarta pada program pendidikan S1 yang saat ini sedang menempuh tugas belajar S3 di University of Manchester, Inggris dalam bidang intervensi komunitas pada kasus depresi dan kecemasan. Saya mengampu beberapa mata kuliah seperti intervensi dasar 2, kelompok dan komunitas, praktikum intervensi 2, kelompok dan komunitas, konseling dasar psikologi, baik teori maupun praktek, serta psikologi trauma. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT tahun 2025 bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah intervensi dasar 2, teori, kelompok, dan komunitas. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah favorit saya karena berusaha mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana menggunakan cara pandang yang holistik dalam melihat permasalahan sosial. Hal ini menarik karena mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini telah mengambil semua mata kuliah di bawah klaster psikologi klinis. Tentu menarik ketika melihat mahasiswa tertantang untuk menganalisis keterbatasan cara pandang psikologi klinis dalam melihat persoalan psikologi manusia. Deskripsi mata kuliah ini sebagai berikut. Mata kuliah intervensi dasar 2, kelompok dan komunitas mengajarkan tentang pengertian sehat dalam arti yang luas, menggunakan pendekatan social determinant of health dalam menganalisis persoalan kesehatan, serta merancang metode intervensi komunitas yang berbasis keilmuan psikologi. Jadi, dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari manusia dalam konteks sosialnya, di mana interaksi individu dengan lingkungan dan peranan dari institusi sosial, mulai dari level mikro, makro, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan individu. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini meliputi pada komponen sikap, mahasiswa mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kemudian mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pada komponen pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep intervensi non-klinis berdasarkan prinsip-prinsip perubahan tingkah laku pada level individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pada komponen keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pada komponen keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan persoalan perilaku serta menyajikan alternatif pemecahan masalah. Kemudian mampu memperoleh informasi dari data dan melakukan analisis data secara bertanggung jawab. Teknik pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Dalam delivery ada 10 topik yang akan dibahas, yaitu 1. Konsep sehat secara holistik, social determinant of health, dan pengertian intervensi komunitas serta tujuannya. 2. Menjelaskan pengertian komunitas dan kelompok, mengidentifikasi perbedaan intervensi makro dan mikro dalam psikologi, serta menjelaskan prinsip-prinsip dasar intervensi komunitas. 3. Konstruksi gender dan hubungannya dengan permasalahan kesehatan. 4. Analisis permasalahan komunitas. 5. Rancangan asesmen komunitas. 6. Mengenal distal risk factors dalam intervensi komunitas. 7. Psikoedukasi kelompok dan komunitas. 8. Memahami resistensi masyarakat dalam upaya perubahan di komunitas. 9. Rancangan intervensi komunitas. Dan 10. Evaluasi intervensi komunitas. Kemudian pada aspek interaction, kami melakukan pembelajaran tatap muka di kelas, kemudian juga secara sinkronus menggunakan Zoom dan asinkronus di mana mahasiswa dapat belajar mandiri dengan mempelajari materi-materi yang diupload melalui portal e-learning universitas. Kami biasa juga menggunakan media pendukung lainnya seperti WhatsApp group di luar jam kelas. Adapun assessment yang biasa kami berikan yaitu menggunakan kuis, menggunakan platform
e-learning dari universitas ataupun disampaikan langsung di kelas pada tiap-tiap pertemuan dengan bobot 70% dan juga ujian akhir semester berupa soal pilihan ganda dan urean dengan bobot total 30%. Mahasiswa wajib memiliki tingkat kehadiran minimal 75%. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama video pelaksanaan pembelajaran secara online menggunakan platform Zoom. Ya, ini sudah mulai merekam. Baik, selamat malam semua teman-teman semuanya. Ini adalah kelas karyawan ya. Kita biasanya memang secara online seperti ini. Ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah intervensi kelompok dan komunitas. Kemudian ini sifatnya mata kuliah teori. Nanti teman-teman ada lagi di kelas praktikum. Kita akan belajar di kelas praktikum kita akan belajar praktek bagaimana melakukan intervensi kelompok dan komunitas. Nah, karena ini di kelas teori, maka kita lebih banyak membincangkan tentang konsep-konsep teori-teori tentang intervensi kelompok dan komunitas. Tujuan pembelajaran kita di intervensi kelompok dan komunitas ini adalah menjelaskan konsep sehat secara holistik. Kemudian nanti kita akan mendiskusikan mengenai pengertian apa itu intervensi kelompok dan komunitas dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya permasalahan sosial dan kesehatan di komunitas. Kira-kira ini adalah tujuan dari pertemuan kita pertama pada hari ini ya. Oke, baik kita akan mulai ya. Sebelum berbincang lebih jauh tentang apa itu intervensi komunitas dan kelompok, maka kita akan mulai dari mendiskusikan hal yang paling mendasar dulu, yaitu tentang apa itu pengertian sehat. Maka saya akan melemparkan satu diskusi kasus. Ya, ini adalah kasus nyata yang kami temukan ya, yaitu kira-kira seperti ini. Seorang perempuan berusia 19 tahun tinggal di suatu pedesaan Wamena. Wamena itu di Papua. Dia sudah menikah dan punya satu anak. Pada suatu pagi hari, dia pergi ke pasar dengan berjalan kaki. Tanpa sebab apa-apa, tiba-tiba ia pingsan di jalan. Oke, kira-kira menurut teman-teman, apa penyebabnya? Silakan dijawab dulu. Anemia, kurang tidur karena mengurus anak. Anemia, oke. Ada yang lain? Capean. Belum sarapan. Belum sarapan. Anemia, belum sarapan. Sarapan. Oke. Apalagi? Stres. Stres? Kelelahan. Stres, kelelahan. Anemia, stres, kelelahan. Anemia, belum sarapan. Tanpa Ada sebab apa-apa. apa? Karena usianya masih terlalu muda. Usianya terlalu muda. Oke, terlalu muda dan mungkin lemah ya. Iya. Terus yang lucu di tahun sebelumnya di kelas pagi ada yang menjawab mungkin karena ketemu mantan ya. Karena dia pingsan. Nah, oke, saya nggak ada jawaban benar dan salah dulu ya. Oke, saya jawab. Semua jawaban saya tampung. Ada yang menjawab tadi karena anemia, belum sarapan, kelelahan. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika kemudian banyak perempuan di desa tersebut mengalami hal yang sama, jika teman-teman ditugaskan untuk KKN di tempat itu, apa yang akan teman-teman lakukan? Penanganannya gimana? Jika ternyata nggak cuma satu perempuan, banyak sekali kemudian perempuan di desa itu yang mengalami masalah seperti ini. Mengadakan posyandu. Apa? Mengadakan posyandu. Mengadakan posyandu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk cek tekanan darah, terus diwawancarai kira-kira di rumah apakah sudah makanan yang dikonsumsi sehari-hari sudah memenuhi 4 sempurna. Oke, berarti sasarannya adalah meningkatkan kualitas gizinya dan kesehatannya. Periksa sumber air minum.
Supaya tahu kotor. Jadi airnya nggak bagus. Airnya bermasalah sehingga, oke, berarti pendekatannya adalah, oh ini ada masalah dengan tubuhnya ya, kesehatan fisiknya. Maka kemudian penanganannya adalah bagaimana caranya biar fisiknya itu sehat, kembali sehat gitu ya. Ya nggak salah, itu memang benar terjadi. Ada lagi teman-teman yang punya jawaban yang lain? Oke, sudah cukup segitu ya. Jadi ini persoalan ini kami temukan pada tahun 2016 ya. Pada waktu itu eh, nah ini fotonya. Saya berkunjung, saya mendapat tugas dari waktu itu mendapat tugas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melakukan penelitian di Wamena. Ini desanya waktu itu adalah Distrik Silo Soekarno, Boga Wamena. Ini seperti ini kondisinya ya. Jalannya teman-teman bisa lihat ya. Ini jalan sehari-hari. Ini jalan jalan yang sudah lumayan jalan umum ya. Umum itu artinya ya tiap hari dilalui. Seperti ini rumah-rumahnya ya kira-kira ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kondisinya. Ini belum ada penerangan ya. Pada tahun 2016 ini di distrik ini belum ada listrik masuk. Tapi di distrik sebelahnya listrik sudah masuk gara-gara ya kepala desanya dapat bantuan. Tapi karena kepala desa yang di distrik ini nggak dapat bantuan ya listrik belum bisa masuk. Ini kira-kira begini. Ini kemudian kondisi sekolah SD di SD di SD ST Yohanes Distrik Silo Soekarno. Saya tanya kenapa desanya ada nama Soekarno kan ternyata dulu mereka sangat mengagumi Bung Karno. Makanya dinamakan Distrik Silo Soekarno. Ini desanya, ini sekolahnya kondisinya seperti ini. Ada banyak gambar pahlawan dari Jawa ditempel di sini. Ini lantainya, anak-anaknya seperti ini kelihatan sangat ceria ya teman-teman. Kayaknya ya di sana itu anak-anaknya sangat ceria dan terlihat tidak tidak sakit. Oke. Nah, apa kemudian hubungannya dengan perempuan tadi ini? Ya. Nah, tiap hari sih perempuan-perempuan di sana itu seperti ini ya, ke pasar, dari desa ke pasar, membawa barang-barang seperti ini, hasil hasil bumi untuk kemudian dijual di kota. Melewati jalan-jalan turun naik kayak Ninja Hattori itu ya, naik turun gunung dan membutuhkan waktu yang ya tidak sebentar. Saya saja untuk sampai di desa itu dari kota yang benar-benar kota Wamena itu butuh waktu sekitar 2-3 jam naik mobil, nggak bisa naik motor karena ada yang melewati jalan-jalan yang belum diaspal. Ini yang dilakukan para perempuan tiap hari ya dari rumah-rumah seperti itu. Kadang mereka harus menginap semalaman ya kalau misalkan mereka lelah. Ini ya tiap hari. Jadi mereka berangkat dari rumah itu pagi buta jam 3 jam 4 sampai di pasar mungkin sekitar jam 7 jam 8. Kemudian berjualan di sana sampai nanti jam 4 jam 5 sore pulang melewati jalan itu lagi sampai rumah itu udah gelap jam mungkin jam 9 malam, jam 8 jam 9 malam tidak langsung tidur ya dia harus mengerjakan pekerjaan domestik dulu. Misalkan menyiapkan makanan suami, mengurus anak-anak, mengurus babi, baru nanti bisa tidur itu mungkin jam 10 malam baru bisa tidur, nanti jam 3 bangun lagi. Ya, gitu terus rutinitasnya. Yang akhirnya benar tadi setelah dilakukan pemeriksaan banyak perempuan mengalami anemia, kurang gizi, kurang tidur, gitu ya. Kemudian solusi yang kemudian dilakukan adalah memberikan gizi. Apa itu vitamin, kayak obat penambah darah dan sebagainya. Ternyata tidak menyelesaikan persoalan. Kira-kira kenapa menurut teman-teman? Kenapa memberikan obat-obatan, vitamin, itu ternyata tidak menyelesaikan persoalan? Karena budaya patriarki, Je. Gimana bisa dijelaskan? Karena beban double burden yang dialami oleh para perempuan yang ada di Wamena. Pertama harus mencari nafkah, menjual
hasil bumi. Mereka mencari di hutan itu buah-buahan dan yang seperti yang bisa kita lihat buah merah dan lain sebagainya dijual ke kota yang jaraknya jauh dari rumahnya. Kemudian di rumah juga masih harus mengurus urusan domestik di mana itu mereka punya dua pekerjaan ya. Belum lagi harus merawat anak-anaknya. Ya, betul. Jadi ternyata setelah dilakukan penelitian psikologi, sosial, sosiologi, ternyata kita baru tahu ada kebiasaan, ada kepercayaan kultur budaya yang itu berkontribusi terhadap terbentuknya penyakit anemia di kalangan perempuan-perempuan ini. Konstruksi gender ya, konstruksi gender di mana perempuan mengalami beban ganda, dia harus mengurus anak, mengurus rumah, suami, hasil kebun, hewan piaraan dan semuanya itu ya mencari nafkah juga. Nah, itu semuanya ternyata karena kepercayaan di sana ya, keyakinan bahwa ya semuanya itu urusan perempuan. Lalu bagaimana para bapak-bapak di Papua ini? Ya, yang kami teliti ternyata ya mereka bekerja, tapi mereka tidak jarang melakukan pekerjaan domestik ya. Jadi semuanya itu porsinya lebih banyak para mama-mama ini. Para suami biasanya kurang terlibat dalam hal-hal yang bersifat pekerjaan domestik, mengurus anak atau domestik ya, itu jarang terlibat. Jadi memang bebannya lebih tinggi pada para mama-mama ini. Nah, kenapa kemudian pendekatan medis, mikromedis itu tidak bisa mengubah atau menyembuhkan ini ya kelelahan para mama-mama ini karena obat-obatan tadi tidak bisa mengubah kultur budaya. Maka oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih sifatnya sosial ya. Nah, ini sedikit saya paparkan hasil survei yang kami lakukan di tanah Papua ya. Ternyata bukan hanya beban ganda, para perempuan Papua juga mengalami kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian mereka juga banyak mengalami penyakit kayak diabetes, asma, tekanan darah tinggi. Yang sebenarnya ini juga akibat kultur budaya ya, pola makan yang dibangun oleh kultur budaya. Kalau tidak makan nasi itu tidak makan dan sekali makan itu banyak misalnya. Ditambah stres yang akut itu juga bisa menyebabkan diabetes dan tekanan darah tinggi. Nah, dalam intervensi komunitas, maka kita menggunakan yang namanya pendekatan social determinant of health. Jadi dalam melihat permasalahan kesehatan fisik maupun kesehatan mental, maka kita tidak hanya melihat pada individual lifestyle factor saja, tapi juga sosial, budaya yang melingkupi bahkan sampai sistem. Ya. Jadi kita menggunakan pendekatan ini, social determinants of health. Nah, ini contoh yang lain. Ini social determinant of health dengan pendekatan kerangka ekologi. Jadi ketika ada permasalahan kesehatan yang dialami oleh individu atau di level individu, kita boleh melakukan assessment pada level biological and psychological factors. Misalkan tadi dari sisi biological, medical, psychological, oh ini stres, si perempuan tadi stres, kemudian mengalami anemia, kurang gizi. Tapi itu tidak hanya berhenti di situ, maka kita harus membongkar faktor di lingkup keluarga yang berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan tadi. Misalkan pembagian peran yang timpang di rumah, ada KDRT, kemudian suami tidak terlibat dalam kegiatan domestik, maka itu akan membuat para istri mengalami beban ganda. Lalu kenapa para suami seperti itu? Oh, ternyata ada kultur budaya yang melingkupi itu, atau norma di desa tadi bahwa laki-laki tidak pantas, tidak boleh, atau tidak terbiasa melakukan hal-hal yang sifatnya domestik, maka ya tidak akan pernah laki-laki itu sadar ya bahwa sebenarnya nggak masalah dia itu membantu. Tapi karena norma budaya yang dianggap taken for granted atau dianggap itu dari sononya itu udah terlahir kayak gitu dan tidak pernah dikritisi, maka itu dianggap sebagai kebenaran ya. Dan ternyata
tidak berhenti dari situ. Nah, bisa jadi karena faktor informasi tidak pernah masuk di sana. Para orang-orang ini di Papua, di pedalaman ini tidak pernah mendapat edukasi tentang gender, tentang kesehatan mental, kesehatan fisik, itu nggak pernah masuk ke sana. Maka mereka literasi kesehatannya juga rendah. Nah, itu berarti sudah level ke sistem. Idealnya itu adalah menyasar semua lapisan ini ya. Jadi individu pada level individu itu harus disasar. Per individu tadi misalkan mengalami penyakit, kelelahan dan sebagainya, itu harus ditreatment secara individu. Kemudian kita membuat program pendekatan yang menyasar para keluarga ini sampai kemudian level kebijakan. Jadi memang idealnya itu adalah ada perubahan di level desa tadi. Misalkan yang kami lakukan yang tidak di Papua ya, karena ini sebenarnya kekurangan dana uangnya ya. Jadi waktu itu kita hanya sebatas intervensi individu sampai level keluarga. Nah, itu juga salah satu keterbatasan dari intervensi komunitas. Jadi kadang mentoknya itu ada di masalah finansial. Tapi berbeda cerita waktu kasus yang hampir sama ini di Gunung Kidul waktu itu. Maka karena dananya itu mencukupi, yang kita lakukan, kita pada level individu melakukan konseling, intervensi psikologi, kemudian pada level keluarga, kita mengundang para anggota keluarga untuk kita buatkan kelas gender, kita edukasi para ayah, para ibu. Kemudian pada level desa, para pemuka agama, RT, RW, lurah, sampai camat, kita kumpulkan, kita edukasi, dan akhirnya muncul produk kebijakan di desa itu. Sampai, kalau tidak salah di Gunung Kidul itu sampai level kabupaten muncul perda. Waktu itu saya juga ikut mengawal sebagai tim yang menyiapkan, kita membuat penelitian dan hasil penelitiannya itu untuk menopang ini produk kebijakannya. Idealnya seperti itu dan itu terbatasnya berbiaya besar ya teman-teman. Gimana kalau dananya minim? Ya kita semampunya ya. Paling rendah ya kita mulai pada level individu dan keluarga ini biasanya. Komunitas, kita masuk di komunitas, misalkan tidak bisa sampai pada level kebijakan, ya seminimal yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan oleh anak-anak magister profesi psikologi itu dulu, ya individunya yang bermasalah, kita buatkan kelompok terapi, diterapi, kemudian kalau bisa ada waktu yang lebih longgar, para keluarganya ini juga diedukasi, misalkan begitu. Tidak sampai memang pada level merubah kebiasaan, merubah sampai level ada kebijakan yang muncul di level desa itu tidak sampai muncul, tapi ya semaksimal mungkin itu dilakukan. Ya. Dan pada waktu melakukan intervensi individu, cara pandang terapisnya terhadap klien itu juga sudah bercorak psikologi komunitas. Seperti itu. Pasti ada keterbatasannya ya teman-teman. Maksud saya, jika hanya melakukan pada satu lapisan saja, ya tentu kita nggak menyasar yang lapisan yang banyak ini ya. Di tempat yang lain lagi, di Jombang, mana lagi, Jawa Timur sana, itu misalkan dengan selain membuat kelompok-kelompok terapi individu, keluarga, kita juga menyasar alim ulama. Alim ulama ini, para pengkhotbah ini di masjid-masjid setiap Jumat, mereka kemudian mengkhotbahkan tema-tema gender misalnya, itu juga sudah pernah kita lakukan. Ya, kira-kira begitu. Komunitas yang mana tadi? Ya, kemudian siapa yang terlibat? Ya, memang idealnya adalah agent of change itu adalah orang yang ada di tempat itu. Cuman persoalannya, terkadang menggerakkan atau menciptakan leader-leader di komunitas itu butuh PR tersendiri ya teman-teman. Dan biasanya kalau kita tidak punya perspektif psikologi komunitas dan tidak punya pengalaman pendampingan komunitas yang baik, biasanya justru yang disorot itu adalah kitanya. Nah itu berbahaya. Maka sebenarnya dalam intervensi komunitas itu kita punya pedoman, kita masuk melalui pintu mereka dan kita keluar, kita masuk melalui pintu kita dan kita ajak para orang-orang itu untuk keluar melalui pintu mereka ya. Jadi kita berupaya agar tidak mencolok di sana ya. Semakin kita itu tidak dikenal, semakin orang itu tidak mengenal kita,
melupakan kita itu semakin bagus. Tapi kalau sampai justru kita masuk di suatu komunitas, justru kita yang paling banyak dikenal itu berarti gagal. Itu yang dulu yang pernah saya pelajari ya. Maka ya memang salah satu tujuan dari intervensi komunitas itu menciptakan kader-kader, agen-agen di tempat itu, dan membuat mereka itu yang harus lebih banyak disorot daripada kita. Kira-kira itu kita pelajari di praktek intervensi komunitas. Oke, ada pertanyaan yang lain atau mungkin belum jelas? Saya Pak, Ya, silakan. ya mau Ini izin waktunya. tanya Pak Adit. Silakan. Ini saya tertarik sama kasus gizi di Papua tadi ya. Kalau dalam kasus intervensi gizi, lebih efektif mana antara pemberian bantuan langsung atau penguatan ketahanan pangan lokal di daerah tersebut gitu. Kemudian bagaimana peran psikolog komunitas itu dalam mendampingi masyarakat untuk membangun ketahanan pangan lokal tersebut gitu. Itu Oh aja ya, Pak. saya bagian itu belum punya pengalaman ya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan sebagainya. Tapi sependek pengetahuan saya, di orang-orang di Papua tadi itu mereka itu punya per rumah itu tiap-tiap rumah atau kalau tidak tiap family di Papua itu keluarga besar ya, extended family. Mereka punya kebun sendiri. Mereka punya kebun sendiri, mereka punya menanam ubi-ubian, punya ternak sendiri. Artinya jika mereka tidak makan beras, tidak apa-apa sebenarnya. Karena mereka bisa hidup sendiri di sana. Jadi bahan pangan khas Papua itu sangat beragam. Tidak seperti kita misalkan di Jawa ya, kita mengandalkan beras saja. Tapi di sana itu beragam sekali. Nah, justru kemudian saya bertanya, apakah kondisi ini mau diubah dengan kemudian memaksakan mereka makan satu jenis pokok bahan pangan, dibiasakan dengan makan beras saja misalkan. Nah, itu justru menurut pendapat saya justru membuat mereka tidak tahan ketahanan. Dan itu sudah mulai terlihat sebenarnya. Dari mana? Ya misalkan banyak orang-orang Papua yang malas lagi berkebun misalkan karena sudah terbiasa mendapat bantuan. Udah terbiasa makan beras, akhirnya mereka udah melupakan ini bahwa sebenarnya ada banyak tumbuhan asli, bahan pangan asli khas sana yang itu sebenarnya banyak dan tumbuh subur. Nah, itu persoalannya. Apakah kemudian bantuan langsung dan sebagainya itu efektif? Saya belum bisa menjawab karena belum pernah terlibat dan belum pernah menganalisis seperti itu kira-kira. Begitu. Oke, teman-teman, ini waktunya sudah lebih dari 30 menit. Saya takut nanti asesornya kewalahan. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri dulu ya, karena ini sudah lebih dari 30 menit. Seru sekali. Semoga nanti kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang dasar-dasar intervensi komunitas. Bagaimana caranya menyusun program intervensi komunitas bagi masyarakat. Dan bagaimana cara melakukan assessment-nya. Terima kasih. Kalau masih ada pertanyaan, silakan dikirim ke email saya ya. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Terima kasih Pak Adit.